Masih di malam yang sama, tidak selang berapa lama setelah Mas Angga keluar dari kamar, si kecil Dito yang tadi terbangun dan meminta susu itu malah tertidur kembali. Mbak Sari yang menyadari itu sudah kepalang tanggung untuk memberitahu suaminya yang sepertinya sudah berada di dapur untuk membuat susu. Walah, malah bubuk lagi, ucap Mbak Sari setelah itu. Ia yang memang masih ngantuk pun memutuskan untuk kembali merebah. Hingga selang beberapa lama setelah itu, barulah ia mendengar teriakan suaminya yang berada di luar. Mbak Sari pun segera berlari keluar dan menghampiri. Yang tidak selang berapa lama, ayah dan ibunya juga turut menyusul. Mas Angga sudah terkapar di lantai tidak sadarkan diri. Berikut juga dengan pemandangan aneh di mana terdapat botol susu milik Dito yang tersumpal di mulutnya. Ada apa lagi nih? Batin Pak Lurah saat itu. Mas, ucap Mbak Sari kini mencoba membangunkan suaminya itu, disusul oleh Pak Lurah yang segera mencoba untuk mengangkat tubuh menantunya itu. Bawa masuk ke kamar saja, kata Lurah Pawiro sembari memegangi tubuh Mas Angga. Pak Lurah, Bu Sundari dan Mbak Sari pun bersama-sama mengangkat tubuh Mas Angga ke dalam kamar. Tubuhnya yang besar membuat mereka cukup bekerja keras untuk membawanya. Mas Angga pun segera direbahkan dan dibaui dengan minyak angin oleh istrinya. Sementara masih di ruangan yang sama, Bu Sundari tampak tengah mempertanyakan ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah yang jengah hanya bisa bertolak pinggang menanggapi kejadian ini. Wajahnya memerah marah, darahnya mendidih. Namun bersamaan dengan itu, terdengar samar suara berisik lirih di depan rumahnya. Dengar tidak? Kata Pak Lurah. Dan suara berisik itu terdengar lirih di antara keheningan yang sepertinya bersumber dari depan rumah. Sejenak mereka semua saling pandang dan mencermati, dan tidak salah lagi, suara itu memang benar-benar terdengar. Jangan-jangan, kata Bu Sundari, yang menerka bahwa suara itu berasal dari kantong plastik yang beradu. Pak Lurah yang ternyata mempunyai pemikiran sama dengan istrinya itu pun segera keluar dari kamar, seraya menyambar golok yang tergantung di tembok ruang tengah. Ia pun berjalan mengendap menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Pak Lurah pun langsung mendekati jendela. Dengan pelan dan hati-hati, ia sedikit menyingkap tirai untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya. Matanya pun menerawang dan segera berhenti di satu titik. Ternyata benar dugaan itu. Ada orang yang berada di halaman rumahnya. Orang itu kini tengah jongkok sambil menghisap rokok. Siapa itu? Batin Pak Lurah mengernyitkan dahinya karena minimnya pencahayaan membuatnya tidak bisa memastikan siapa orang itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya yang menggenggam golok pun sudah gemetar. Hingga Pak Lurah yang sudah tidak bisa menahan amarahnya pun segera memutar kunci dan membuka pintu. Woi, arep ngopo kowe? Kata Pak Lurah menyentak. Orang itu terkejut dan langsung berlari keluar. Pak Lurah melemparkan goloknya dan sepertinya sempat mengenai bagian punggungnya. Namun orang itu tetap saja terus berlari dengan sangat cepat. Pak Lurah yang sudah berumur itu pun tidak mampu mengejarnya dan langsung kehilangan jejaknya beberapa meter saja dari jalanan depan rumahnya itu. Pak Lurah tampak berjalan terengah memungut golok yang tadi sempat ia lemparkan itu. Siapa ya tadi itu? Ucapnya sendiri sambil berjalan kembali menuju rumahnya. Terlihat Bu Sundari istrinya sudah berada di depan. Dan dengan wajah penasaran, ia pun segera bertanya. Siapa Pak? Tanya Bu Sundari yang sudah berdiri menunggu di ambang pintu. Tidak tahu Bu, saya belum sempat melihat wajahnya dengan jelas, jawab Lurah Pawiro yang nafasnya masih terengah. Kismo, tanggap Bu Sundari. Bukan Bu, kalau Kismo saya hafal, kan badannya besar. Kalau ini perawakannya kurus dan kecil kok, jawabnya seraya masuk ke dalam rumah. Lurah Pawiro pun masuk dan meletakkan goloknya di meja ruang tengah. Tanpa ia sadari, ada sedikit bercak darah di bilah golok itu. Istrinya yang malah tidak sengaja melihat itu pun langsung bertanya. Apa ini Pak? Apa tadi orang itu kamu bacok? Tanya Bu Sundari, yang seketika membuat Lurah Pawiro berhenti berjalan.
dan berbalik memeriksa golok itu. Tidak Bu, tapi tadi memang sempat saya lempar dan sepertinya mengenai punggungnya, jawab Pak Lurah yang kembali memegang goloknya sambil mencermati bercak merah itu. Namun belum sampai berbincang banyak, secara tiba-tiba bau minyak mayat melewati hidung mereka. Lagi-lagi Bu Sundari yang pertama menyadari itu. Apa jenengan mencium bau? Tanya Bu Sundari sembari mengenduskan hidungnya. Iya, benar Bu, jawabnya tersentak dan langsung bergegas ke teras rumahnya sambil membawa senter baterai sebagai pencahayaan. Sesampainya di depan, Pak Lurah pun segera memeriksa lantai teras rumahnya itu. Ia runut di setiap jengkalnya. Awalnya ia tidak menemukan hal yang ia sangkakan. Sampai akhirnya, ada Pak? Tanya Bu Sundari yang beberapa saat kemudian menyusul ke depan. Tidak ada Bu, tapi kok masih berbau ya? Jawab Pak Lurah sembari mengarahkan senternya ke arah halaman depan rumahnya. Iya benar, masih berbau Pak, kata Bu Sundari, yang mana bersamaan dengan Lurah Pawiro yang menghentikan cahaya senternya pada salah satu sisi pekarangan depan rumahnya itu. Terlihat sebuah kantong kresek hitam tergeletak di sisi yang tengah Pak Lurah sinari. Dan tanpa berpikir lagi, ia pun langsung bergegas memeriksa bungkusan itu. Apa itu? Batin Lurah Pawiro sambil berjalan menghampiri. Ia singkapkan bungkusan itu secara perlahan dengan pucuk goloknya. Dan benar, seperti apa yang ia kira, bungkusan itu berisi tanah basah yang berbau minyak mayat. Wah, mulai lagi Bu, kata Lurah Pawiro kepada istrinya dengan sedikit lantang. Terus bagaimana ini Pak? Kata Bu Sundari yang juga kini ikut mendekat untuk melihat bungkusan itu. Brengsek, ucap Pak Lurah yang secara tiba-tiba langsung menurunkan celananya dan mengincingi bungkusan itu. Tanggap Bu Sundari yang tentu heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Sudah, biarlah. Saya sudah terlalu pusing menghadapi ini semua, jawab Pak Lurah seraya mengucuri tanah kuburan itu melalui singkapan bungkusannya. Dan setelah itu seperti tanpa beban, Lurah Pawiro pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah dengan meninggalkan bungkusan itu begitu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Pak Lurah dan istrinya kembali lagi memeriksa keadaan anak, mantu dan cucunya yang berada di dalam kamar. Mas Angga sang menantu tampak sudah sadar dan kini terduduk di atas ranjang. Di samping si kecil Dito yang tertidur pulas, wajahnya masih terlihat linglung mencerna kejadian yang baru saja ia alami. Tapi meski begitu, setidaknya ia sudah sadar dan tampak baik-baik saja. Di depan ada apa Pak? Tanya Mbak Sari kepada ayahnya yang baru saja masuk ke dalam kamar. Tidak apa-apa, sudah. Sekarang istirahat lagi saja. Bagaimana Angga? Alih Pak Lurah mencoba untuk membelokkan topik pembicaraan. Masih belum bisa cerita ini Pak. Sepertinya masih bingung dan takut, jawab Mbak Sari dengan mimik wajah takut yang coba ia sembunyikan. Kata Pak Lurah setelah itu, yang langsung bergegas keluar untuk mengambil sesuatu. Pak Lurah pun kembali lagi beberapa saat kemudian membawa azimat dari Mbak Untung dan langsung memberikannya pada anak perempuannya itu. Ini diletakkan saja di bawah bantal ya nak, kata Lurah Pawiro beberapa saat setelah anaknya memegang azimat tersebut. Sudah, sekarang semua istirahat lagi ya. Sudah hampir jam 3 pagi nih, kata Pak Lurah lagi yang tidak lama setelah itu ia bersama Bu Sundari pun keluar dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu di malam yang sama, kejadian aneh, seram dan janggal pun ternyata juga terjadi kepada yang lain. Kali ini kejadian itu dialami oleh Kadus Barjo dan Pak Sukmo, Carik yang kini menjadi pemangku jabatan sementara menggantikan kepala desa di Mekarsari ini. Malam itu sekira pukul 12:30 dini hari, Kadus Barjo yang baru saja pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya sedikit dibuat kaget oleh suara panggilan dari tetangga sebelah rumahnya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Sukmo, sekretaris desa ini yang memang kebetulan rumahnya saling bersebelahan dengan Kadus Barjo. Mampir Kang,
Ucap Pak Sukmo membuat Kadus Barjo seketika langsung menoleh. Astagfirullah, Pak Carik, ngagetin aja sampean itu, tanggap Kadus Barjo. Sinilah mampir, kita duduk-duduk sebentar, kata Pak Carik lagi. Menanggapi itu, Kadus Barjo pun terlihat sejenak memeriksa jam di tangannya terlebih dahulu. Dan setelah sedikit berpikir, ia pun akhirnya berjalan menghampiri Pak Sukmo yang tampaknya sedang menyesap kopi sambil merokok di teras depan rumahnya itu. Dari mana? Dari Pak Lurah ya? Sapa Pak Sukmo beberapa saat setelah Kadus Barjo duduk. Iya Kang, seperti biasa toh, tanggap Kadus Barjo saat itu. Maaf Kang, aku nggak pernah bisa ikut ke sana, tapi tenang saja, aku tetap dukung Pak Pawiro Atmojo kok. Alah, santai saja Kang, yang penting doanya saja, jawab Kadus Barjo sembari melipat tangannya karena angin dingin yang bertiup ke arahnya. Tidak selang beberapa lama kemudian, istri Pak Sukmo keluar sambil membawa segelas kopi. Ia tampak sedikit terkejut melihat Kadus Barjo yang kini duduk bersama suaminya itu. Walah, Pak Kadus toh ternyata. Sampean kok ya ndak bilang toh Pak. Kalau begitu tadi kan saya buatkan kopi sekalian Mas Barjo ini, katanya kepada Pak Sukmo. Lawang baru saja datang kok. Ya sudah toh, sana Kang Barjo, dibuatkan kopi dulu, tanggap Pak Sukmo yang segera disela oleh Kadus Barjo. Sudah toh Mbak Yu, saya tadi di tempat Pak Lurah sudah kebanyakan ngopi. Lagian tengah malam begini kok minum kopi, malah nanti nggak bisa tidur, setelah Kadus mekar wetan itu. Nah, begitu yang benar. Kalau suami saya ini malah kebalik, kalau belum minum kopi malah nggak bisa tidur, tanggap istri Pak Sukmo. Yang mana bersamaan dengan itu, tiba-tiba semua pandangan mendadak teralihkan ke arah jalan depan rumah. Neneknya siapa itu? Tengah malam begini jalan-jalan, ucap Pak Sukmo. Malam itu mungkin sudah hampir pukul 1 dini hari. Di jalan depan rumah terlihat seorang nenek-nenek yang tidak mereka kenali tengah berjalan dengan badannya yang sedikit membungkuk. Terdengar juga di setiap seretan langkahnya suara bakia kayu yang tengah beradu dengan jalan desa yang kala itu masih berupa susunan batu. Suara bakiak terdengar mengiringi langkah kaki dari nenek-nenek itu. Kadus Barjo, Pak Sukmo dan istrinya terlihat memandang heran. Nenek-nenek mana yang keluar di tengah malam begini? Seperti itu mungkin batin mereka saat itu. Suara bakiak itu semakin lama terdengar semakin tegas, sampai akhirnya setelah beberapa tapak, tibalah ketika irama sandal kayu itu berhenti bersamaan dengan nenek yang tidak dikenali itu, yang kini tampak bungkuk berdiri tepat di ambang gapura kecil depan rumah Pak Sukmo. Untuk sejenak mereka semua seperti dibuat terpaku dan mencermati, tapi itu tidak bertahan lama, karena beberapa detik setelah itu secara tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara tawa yang aneh. Suaranya melengking, dan bila boleh digambarkan, suara itu hampir mirip rintihan anjing, namun dengan jeda irama yang rapat dan cepat. Mendengar itu, istri Pak Sukmo pun seketika menjerit dan berlari masuk ke dalam rumah. Sementara itu Kadus Barjo dan Pak Sukmo yang duduk seakan terjebak di dalam diam. Dengan gemetar mereka perlahan merunduk dan saling menatap di antara suara mirip rintihan anjing yang masih terdengar. Pak Sukmo dan Kadus Barjo kini tampak menutup kedua telinganya karena suara itu sangat mengganggu, dan sepertinya berhasil memberikan kepada mereka berdua sebuah rasa takut yang tidak bisa digambarkan. Entah makhluk apa itu, tapi yang jelas Pak Sukmo dan Kadus Barjo terlihat tidak berdaya dan amat ketakutan dibuatnya. Beruntung pada akhirnya ada jeda di mana tawa itu sempat terhenti. Dalam degup jantung dan pikiran yang tidak beraturan, mereka berdua pun perlahan mulai berani menegakkan kepalanya lagi dan saling menatap. Apa kayak mau Kang? Ucap Pak Sukmo gagap gemetar. Kadus Barjo hanya menggelengkan kepalanya saja dan segera meminta Pak Sukmo untuk masuk ke dalam rumahnya. Sampean masuk saja Kang, saya juga akan pulang. Nanti kalau ada kejadian lagi, teriak saja, saya pasti akan keluar, kata Kadus Barjo seraya berdiri dan hendak beranjak pulang ke rumahnya. Iya, tanggap Pak Sukmo yang turut berdiri dan berjalan menuju pintu.
Sudah, masuklah Kang, kata Kardus Barjo lagi yang akan beranjak pergi kalau Pak Sukmo sudah benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Hingga setelah Pak Sukmo sudah masuk dan mengunci pintu, barulah Kardus Barjo hendak mulai beranjak. Namun ada satu hal yang mendadak melintas di pikirannya dan membuatnya masih berdiri meragu, yaitu tentang wujud dan suara sosok nenek tua itu yang terasa masih terngiang hangat di dalam otaknya. Hal itu pun seketika membuatnya menjadi takut dan enggan jika harus keluar dari rumah Pak Sukmo dengan melewati gapura kecil itu. Hingga setelah beberapa saat berpikir, ia pun akhirnya memutuskan untuk melompati benteng yang menjadi pembatas antara rumahnya dengan rumah Pak Sukmo. Dengan kalimat istighfar yang Kardus Barjo ucapkan terus-menerus, ia pun berlari dan melompati pagar benteng pembatas itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucapnya terus-menerus hingga setelah ia sampai di depan pintu. Dengan wajah yang sangat ketakutan, Kardus Mekar Wetan itu pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Ia yang sudah berada di dalam kini tampak menyandarkan tubuhnya ke tembok salah satu ruangan di rumahnya. Tampaknya ia tengah menata kewarasannya atas kejadian yang baru saja ia alami. Kalimat istighfar masih ia ucapkan tanpa henti, hingga sedikit demi sedikit mulai mengembalikan pikirannya yang sempat kacau. Ia mengira semua keganjilan itu selesai di sini, tapi ternyata tidak. Ketika samar-samar ia seperti mendengar ada suara yang mengisi setiap jeda kalimat istighfar yang diucapkannya. Suara itu membuat Kardus Barjo sejenak berhenti dan mencermati. Ia yang sempat sedikit tenang pun kini kembali masuk dalam ketegangan itu. Dan ternyata benar apa yang ia dengar. Karena selang beberapa detik setelah ia terdiam, muncullah suara di tengah keheningan itu. Astagfirullahaladzim. Begitulah suara itu terdengar, membisik menirukan kalimat yang tadi Kardus Barjo ucapkan. Yang mana kali ini suara itu terdengar dengan nada yang seakan-akan mengejek, ditambah lagi dengan keheningan malam itu, yang tentu membuat suara itu semakin terdengar jelas. Ya Allah, teriak Kardus Barjo sambil berlari dan masuk ke dalam kamarnya, melompat ke atas ranjang dan membenamkan kepalanya di balik bantal. Tolong bu, ucap Kardus Barjo dari balik bantalnya kepada sang istri yang sudah tertidur dan berada di ranjang yang sama. Tidak butuh waktu lama, tampaknya sang istri langsung terbangun karena kegaduhan itu dan tentu langsung bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi. Kenapa toh Pak? Kata istrinya. Aku diganggu lagi, saya diganggu lagi, jawab Kardus Barjo yang masih bersembunyi di balik bantalnya. Dan disinilah kejanggalan yang tidak disangka-sangka pun kembali terjadi. Diawali oleh tersingkapnya bantal yang menutupi kepala Kardus Barjo secara tiba-tiba. Harusnya secara nalar istrinya lah yang menarik bantal itu, tapi ternyata tidak. Karena apa yang Kardus Barjo lihat setelah bantalnya tersingkap bukanlah istrinya, melainkan sosok nenek tua yang saat itu langsung berkata kepadanya, "Diganggu apa sih?" Itulah kata yang didengar oleh Kardus Barjo sebelum ia akhirnya tidak sadarkan diri. Pagi menjelang, Kardus Barjo terbangun dari tidurnya. Ia langsung memijit kepalanya yang pening, bersama dengan ingatan hangat tentang nenek tua yang semalam menghantuinya. Apa saya cuma mimpi ya? Batin Kardus Barjo yang menjadi bingung membedakan keadaan. Tidak lama kemudian terdengar salam dari luar. Assalamualaikum. Suara itu adalah istrinya yang baru saja datang, yang mana seketika itu membuatnya menjadi ingat kalau kemarin sore istrinya sempat pamit untuk menginap di tempat saudaranya di luar kampung karena ada acara hajatan. Oh, apa semalam yang ada di atas ranjang ini memang dedemit? Batin Kardus Barjo yang langsung beranjak keluar dari kamarnya. Sang istri memandangnya dengan heran, alisnya mengkerut seraya berkata, "Sampean itu habis ngapain? Kok bajunya kotor semua begitu?" Tanya sang istri yang melihat baju Kardus Barjo yang berwarna putih itu penuh dengan lumpur yang mengering. Kardus Barjo tampak bingung menyadari itu. Ia yang setelah itu hendak merangkai kata-kata untuk menanggapi, mendadak dibuat urung oleh kedatangan Pak Carik Sukmo yang tiba-tiba tergopoh masuk ke dalam rumahnya. Tetangga sebelah rumah itu tampak panik mengabarkan sesuatu yang ia temukan di teras rumahnya. "Saya sepertinya sudah ikut terseret, Kang,"
Ucap Pak Sukmo yang setelah itu mengajak Kadus Barjo untuk keluar dan melihat sesuatu yang ia temukan pagi ini. Apalagi kalau bukan ceceran tanah yang berbau minyak mayat itu. Melihatnya, Kadus Barjo hanya menghela nafas dan segera menyuruh Pak Sukmo untuk mengepel lantai teras rumahnya dengan air kelapa hijau. Sudah, itu bersihkan saja, terus dipel dengan air kelapa hijau. Sudah saatnya sampean ikut saya ke Pak Lurah, kata Kadus Barjo kepada Pak Sukmo. Entah kapan tanah kuburan itu disebar. Yang jelas asumsinya, kemungkinan itu dilakukan selepas pukul 2 dini hari. Mengingat sebelum itu, Kadus Barjo, Pak Sukmo dan istrinya sempat mengobrol hingga kemunculan sosok nenek tua yang akhirnya membuyarkan pembicaraan mereka di teras rumah Pak Sukmo itu. Seumur hidup, baru semalam saya melihat demit Mbak Yu, ucap istri Pak Sukmo kepada istri Kadus Barjo dalam obrolan teras pagi itu. Yang mau tidak mau berlanjut dengan kilasan cerita tentang perwujudan sosok nenek tua yang terlihat semalam. Pembicaraan pagi itu menjadi cukup serius dan berakhir dengan konklusi bahwa kemungkinan yang sekarang diincar bertambah satu lagi, yaitu Pak Sukmo dan keluarganya. Pagi pun berganti siang. Orang-orang penting dari kubu Lurah Pawiro kini kembali berkumpul. Mbak Gotro, Pak Karim, Pak Warso, Mbak Suyuti, para kadus-kadus dan Pak Sukmo kini tampak duduk bersama di ruangan utama. Hampir semua orang yang ada di situ datang dengan membawa keresahan yang sama, yaitu tentang ceceran tanah kuburan yang kini kembali mereka temukan di depan rumahnya. Gangguan yang mereka alami juga cukup beragam, dari penyakit yang tiba-tiba datang, suasana rumah yang menjadi tidak baik, dan juga teror lembut yang berpurwa-rupa. Pak Karim contohnya, ayah dari Kang Kuriman itu, terlihat menyingkap lengan bajunya dan memperlihatkan ruam lebam yang muncul di lengannya. Hampir persis seperti apa yang terjadi kepada anak Kang Saleh tempo hari. Saya itu semalam ketindihan, mimpi dinaiki oleh hantu wewe yang tingginya 2 meter, terus bangun-bangun sudah seperti ini, kata Pak Karim yang kini juga membuka kancing kemejanya dan memperlihatkan sebagian dadanya yang ternyata juga penuh dengan ruam lebam itu. Yang terjadi kepada Mbak Gotro juga tidak kalah aneh. Ia mulai menyadari dan mengaku selama ini kalau sedang berada di rumah, rasanya hanya ingin marah-marah saja. Puncaknya adalah tadi pagi, ketika ia memarahi dan menalak cerai istrinya hanya gara-gara tidak sengaja mematahkan pipa tembakau cangklong miliknya. Entahlah, setan belang apa yang mampir di pikiranku. Untung saja saya langsung sadar setelah ditampar oleh istri. Lagian sangat tidak lucu kalau kakek nenek seperti saya ini tiba-tiba bercerai, kata Mbak Gotro yang tak acap langsung mengundang tawa kepada semua orang. Pak Sukmo segera menyela di tengah tawa, menceritakan keluhnya atas kejadian semalam bersama Kadus Barjo. Saya sekarang sepertinya sudah ikut terseret Kang Mas, kata Pak Sukmo kepada Pak Lurah dengan wajahnya yang terlihat paling masam di antara semua orang yang berada di situ. Sebenarnya sampean tidak perlu kaget, Kang. Sampean harus ingat dengan kejadian dahulu, jawab Pak Lurah sambil mengingatkan tentang kejadian yang mungkin menjadi alasan kuat bagi Wiryo untuk menyeret Pak Sukmo dalam lingkaran permusuhan ini. Kejadian itu sudah terlalu lama, bahkan mungkin Pak Sukmo sendiri sudah melupakannya. Sekira 10-15 tahun yang lalu, Pak Sukmo kalap dan menghajar juragan Wiryo di tengah pasar hewan. Kala itu Wiryo yang belum menjadi juragan tertangkap basah tengah menggeret sapi milik Pak Sukmo yang sudah 3 hari hilang. Saat itu Wiryo muda sudah ampun-ampun dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu perihal sapi yang dibawanya. Ia hanya disuruh oleh temannya untuk menjualkan saja. Namun Pak Sukmo yang sudah gelap tetap saja mengajarnya. Atas kejadian itu Wiryo sempat ditahan selama 1 bulan. Sampai akhirnya Wiryo pun dibebaskan setelah pencuri yang sebenarnya yaitu temannya tertangkap dan bersaksi bahwa Wiryo memang tidak tahu apa-apa. Wah, apa karena itu ya? Ucap Pak Sukmo seraya menganggukkan kepalanya, yang mana langsung ditimpal oleh Kang Saleh. Bisa jadi Pak Carik, saya kan yang mendampingi istri Wiryo kala itu bolak-balik ke kantor polisi, dan menurut saya saat itu Wiryo memang tidak tahu apa-apa. Yang sebagai orang yang pernah dekat cukup hafal dengan wataknya,
Wiryo itu sama sekali tidak punya mental untuk mencuri. Pak Sukmo pun mengusap wajahnya dan berpikir, kenapa baru sekarang ia terseret ketika pemilihan tinggal beberapa hari lagi? Kenapa tidak dari awal saja kalau memang dendam itu menjadikannya masuk dalam daftar musuhnya? Kenapa kok tidak dari kemarin-kemarin ya? Ucap Pak Sukmo, yang mana belum sempat orang-orang menanggapinya. Pembicaraan itu pun terjeda oleh Mbak Sari yang keluar dan meminta ayahnya untuk memeriksa keadaan Mas Angga. Itu Mas Angga kok tambah aneh ya Pak? Dari semalam tidak mau bicara. Saya tawari makan juga cuma diam saja. Padahal dari pagi perutnya belum kemasukan apa-apa, ucap Mbak Sari kepada Pak Lurah, yang tidak lama setelah itu langsung beranjak masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Mas Angga yang tubuhnya setengah merebah di atas ranjang, melamun dan menatap kosong, tidak memperdulikan si kecil Dito yang berada di sebelahnya. "Enggak," panggil Pak Lurah sambil mendekat. Mas Angga tidak bergeming atas panggilan dari mertuanya itu, dan masih terlihat larut dalam tatapan kosongnya. "Ya, dari tadi cuma seperti itu terus Pak," ucap Mbak Sari yang kini ikut mendekat. "Enggak," panggil Pak Lurah sekali lagi sambil memegang bahu menantunya itu. Namun sama seperti tadi, Mas Angga terdiam, dan dengan konyolnya dia kini malah merebah begitu saja dan memejamkan matanya. Tidak beres kalau ini. Tugas Pak Lurah yang segera keluar dan kembali lagi bersama orang-orang di ruang utama. "Bagaimana Angga?" tanya Mbak Gotro setelah Pak Lurah kembali duduk. "Aneh Mbak, ini jelas tidak beres," jawab Pak Lurah menggelengkan kepalanya. "Asimat yang diberikan oleh padenya Mbok Tun sepertinya tidak begitu membantu ya," kata Mbak Gotro setelah itu, yang mana segera ditanggapi oleh Mbak Suyuti. Mbak Suyuti berkata bisa jadi anggapan Mbak Gotro perihal Asimat itu memang benar, karena kemarin Mbak Untung juga sempat berbicara kepadanya ketika mereka berdua berada di dalam kamar. Mbak Untung berkata kepada Mbak Suyuti tentang sosok Pak Cokro, dukun yang berada di belakang Juragan Wiryo itu, yang mana orang itu menurutnya adalah salah satu dukun yang cukup kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengimbanginya adalah Mbak Untung sendiri. "Lantas, kita ini harus bagaimana?" tanggap Mbak Gotro lagi, yang mana untuk kali ini "Kita hanya bisa menahan Kang, agar tidak terlalu parah sampai nanti Mbak Untung kemari," jawab Mbak Suyuti sambil menjelaskan apa yang kemarin Mbak Untung amanatkan kepadanya, yaitu perihal ritual pembersihan yang akan ia laksanakan besok hari. "Kenapa kok tidak sekarang saja toh Mbah?" tanya Pak Sukmo yang baru saja masuk dalam lingkaran ini. "Tidak bisa sekarang Pak Carik, saya harus puasa dulu sehari sesuai dengan arahan dari Mbak Untung itu," jawab Mbak Suyuti atas pertanyaan Pak Sukmo. "Tapi sampean sudah benar-benar yakin bisa melakukan itu toh Kang?" tanya Mbak Gotro kini kepada Mbak Suyuti. "Insya Allah mantep Kang, pokoknya harus yakin," jawab Mbak Suyuti tegas. Pembicaraan pun terus berlanjut dan tiba pada saat Pak Lurah teringat akan sesuatu yang sedari tadi hampir lupa ia ceritakan, yaitu tentang dia yang semalam sempat memergoki si pencacar tanah kuburan itu, sempat mengejarnya dan melempar orang itu dengan golok. "Kismo lagi ya Kang?" tanya Kadus Barjo menanggapi cerita itu. "Bukan Kang, tubuhnya kecil, kurus. Kalau Kismo saya hafal, tapi kalau ini saya benar-benar tidak kenal siapa orangnya. Tidak sempat juga melihat wajahnya," jawab Pak Lurah yang setelah itu pun bangkit dari tempat duduknya dan mengambil golok yang semalam sempat ia lemparkan ke orang itu. "Ini, tadi malam saya sempat lempar dan sepertinya mengenai punggungnya," kata Pak Lurah yang menarik golok itu dari sarungnya dan memperlihatkan bercak darah yang masih tertinggal di bilanya. "Wah, sayangnya tidak ketangkap ya," tanggap semua orang. "Wah, kalau tertangkap bisa menjadi bukti, tapi larinya sangat kencang sepertinya si anak muda. Pada akhirnya saya hanya menemukan kantong plastik yang berisi tanah kuburan itu di depan rumah, yang sepertinya memang tidak sempat terbawa karena saya sudah terlanjur jengkel. Saya kencingi saja tanah kuburan itu," ungkap Pak Lurah yang membuat semua terbelalak heran. "Tapi sampean sekarang tidak apa-apa toh Mas Lurah?" tanya Mbak Gotro saat itu. "Tidak apa-apa Mbah,
Sepertinya tidak apa-apa, semoga saja tidak apa-apa, jawab Pak Lurah yang seakan-akan mendadak menjadi agak ragu dan mulai sedikit takut setelah mendapat pertanyaan itu.